Maka silakan dibuka tafsir Jalalain halaman 144 surat Az-Zumar ayat 53. Wallahu a'lam. Surat Az-Zumar Qul, katakanlah, ya ibadi, asalnya begitu, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, hamba-hambaku yaitu mereka yang telah melampaui batas, ala anfusihim, terhadap mereka sendiri, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Bikasri nuni wa fathiha, membaca la taqnatu bisa dua bahkan tiga macam. Yang pertama bikasri nun. Kalau bikasri nun artinya dikasrohkan nunnya, jadi dibaca la taqnitu. Kemudian wa fathiha bisa juga dibaca dengan fathah nun, jadi la taqnatu. Wa quri'a, bahkan bisa dibaca menurut qiraah yang lain bidhammiha, didomahkan nunnya, jadi la taqnutu. Taqnutu artinya sama, janganlah kalian berputus asa. Putus asa adalah dosa. Putus Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa. Min rahmat, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa. La taqnatu au la taqnitu au la taqnutu, janganlah kalian berputus asa. Tai asu, persamaan katanya atau sinonimnya
Tayasu. Janganlah berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Semuanya, walaupun dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 48, ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih akan mengampuni dosa selain syirik. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila sebelum dia meninggal tidak bertobat. Jadi syiriknya terbawa mati, maka tidak akan diampuni. Artinya tidak akan diselamatkan dari azab neraka. Walaupun dia pernah sholat, walaupun dia pernah melaksanakan kewajiban, melaksanakan syariat. Tetapi di samping dia melakukan ibadah juga melakukan syirik, maka nanti di akhirat tidak akan selamat. Untuk selama-lamanya dia menjadi penghuni neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Syirik alit untuk karaos tak eta kumaha nya cara masuk pada urang ieu. Tobat. Kapu sahadat deui itu mau sahadat Untuk tiap hari. syirik alit Maria. Hah? Ria. Iya. Yang termasuk syirik kecil itu adalah ria. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Kade ka ulah digentos kute syirik. Syirik kecil. Yang dimaksud dengan kila ma huwa syirkul asghar. Paji pun menang kemujang tinggal tosen. Kila, sahabat bertanya, wa ma huwa syirkul asghar? Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Ar-riya, Rasul. Riya. Riya teh lamun midamel hiji perkara anu anggap sae sanes karena Allah gitu. Tapi karena yang katingali ku batur. Lamun sedekah teh hayang disebut berehat. Lamun ibadah haji teh hayang disebut haji. Salat onangan pulangkeun deui. Datang ka ngoha. Mun eta tobat nanti cekampul istighfar. Mun tobat ada dosa. Oh, tidak termasuk tidak seperti mempersekutukan Allah beribadah kepada selain Allah. Ini kan ibadah tetap kepada Allah gitu. Tapi motifnya gitu ada niatnya dan ibadah kepada Allah. Ainu syirik mah ibadah kana patung. Ini mah ibadah ke Allah. Hanya yang dianggap salah motifnya. Motif pada waktu melaksanakan ibadah. Kecil itu, ria. Tapi itu pun dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan bertobat. Kumaha teh kada ngaos syahadat, adina salat oge ngaos syahadat. Kayak orang doa selang heula aya nu nyungkeun doa kanggo anu nembe ngantunkeun. Bapak Dedi kadu pugur. Nembe pisan. Jam 5.30. Bapak Dedi parantos ngantunkeun. Kami dulur urang kene margi sami ahli la ilaha illallah bari urang mudah-mudahan mulihna
aya dina ridho sareng pangampura Allah Subhanahu wa taala. Mugi ditampi iman Islamna, ditampi amal kasayanana, dihapunten kalepatan kaalpaanana, dicang padangkeun di alam kuburna, dilegakeun alam barzahna. Mugi Allah masihan tempat anu sae kanggo anjeunna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang meraskan katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Liman taba, Allah akan mengampuni, Allah mengampuni dosa. Liman taba, bagi orang yang bertaubat. Berbicara tentang taubat, berbicara tentang dosa, berbicara tentang dosa, berbicara tentang manusia, berbicara tentang manusia, berbicara tentang kita sendiri. Karena kita sebagai manusia. Jadi taubat mah urusan urang. Sadayana tanpa kecuali. Nu hadir di oge wajib taubat. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam, keturunan anak cucu Adam eta berdosa. Jadi manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak berdosa, karena tidak ada. Justru manusia terbaik adalah manusia yang berdosa. Anta can anggeus eta kalimat. Manusia yang terbaik adalah manusia yang berdosa, yang setelah melakukan dosa ingat kepada Allah dan segera mohon ampun. Itulah manusia yang terbaik. Daenu bersih bisa nemu. Liman taba, bagi orang yang bertobat. Tobat adalah ketika bertobat adalah mohon ampun. Di dalam mohon ampun kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, maka yang harus ada yang pertama al-iqla', coplok, copot, artinya berhenti total, ulah ragu-ragu, ulah ninggalkan agak-agagan gitu, udah berhenti. Yang kedua an-nadam, menyesal. Haneueuh pemibu kawan perhiasan kain meser awis ica haneueuh kedah langkung ti kitu haneueuh. Lamun tukang dagang, tukang bisnis pibatieun geus sarep dina hareupeun menang batik teu tulus, aduh kedah langkung haneueuh teh eta. Yang ketiga al-azm, berazam, berteguh hati untuk tidak mengulangi dosa di sisa umurnya. Tahap pemitos itu mangga sah tatobat. Dan ketiganya harus ada. Jadi bukan salah satu. Ketika yang dua ada, satu yang belum ada belum sah tobatnya. Yang pertama adalah al-iqla', menghentikan dosa secara total. Eureun geus dosa. Ulah nyebut-nyebut dosa ari masih kana nyepeng kartu ngadu tobat. Atawa nu mabok masih kana nyepeng botol. Tobat. Atawa tukang renten masih kana nuliskeun nyata buat obat hutang. Nu can mayar bungana. Tobat belum sah tobat.
Yang kedua, menyesal. Aduh. Yang ketiga, tidak akan mengulanginya lagi melakukan dosa di sisa umurnya. Kalau dosa kita berhubungan dengan manusia, maka harus islah, harus minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Lamun menyangkut barang, pulang ke kacang panjang di ngarawe di sisi galungan ngaliwat tersadar ai geus ka bumi sadar Allah itu kacang panjang batur pulangkeun gantian eta kacang panjang nu tadi teh lamun sakadar kacang panjang we kudu dipulangkeun komo atuh anu bae berharga teu matak ngaganggu atuh matak ngaganggu eta kalau ada sempat yang masuk ke perut eta yang bukan hak dimakan. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Moal asup ka surga. Da cocokna ka neraka ari dina beuteung aya barang haram. Masya Allah kumaha eta nu menang korupsi nya. Waduh Gusti. Berikan sarawat sawaras. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini yang digunakan isi mubalaghah, kalimat yang menunjukkan sangat. Al-Ghafur itu isi mubalaghah, wazan fa'il. Ar-Rahim juga isi mubalaghah, wazan fa'il. Jadi ada beberapa timbangan atau wazan yang menunjukkan isi mubalaghah. Yaitu yang pertama Ghafur, wazan fa'il. Kemudian Rahim, Sami', itu wazan fa'il. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Kemudian fa'lan, wazan fa'lan. Rahman. Kemudian wazan fu'lan, Ghufran. Kemudian wazan fa'al, Tawwab, Ghaffar. Semuanya itu adalah menunjukkan kalimat-kalimat mubalaghah, isi mubalaghah. Seperti di sini Al-Ghafur, Ar-Rahim. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Sanes tukang ngahampura, sakadar ngahampura, tapi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu, dan kembalilah kalian, irji'u, kembalilah kalian. Maksudnya bertobatlah kalian. Ila rabbikum, kepada Rabbmu, wa aslimu, dan berserah dirilah. Akhlisul amal, ikhlaskanlah amalmu. Berserah dirilah, artinya akhlisul amala, ikhlaskan dalam beramal. Lahu, kepadanya, min qabli, sebelum ayatiyakumul azab, datang kepada kalian azab, summa la tunsarun, kemudian kalian tidak dapat diberi pertolongan, kalian tidak dapat ditolong. Artinya yamna'uhu, tidak ada yang menghalanginya, illam tatubu, kalau kalian tidak bertobat. Dipastikan lamun tetobat mah celaka karena azab. Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab. Maka kadinya wa anibu, dan kembalilah kalian, irji'u, kembalilah kalian. Maksudnya kembali kepada jalan Allah. Ila rabbikum, kepada Rabbmu, wa aslimu, dan berserah dirilah. Yakni akhlisul amala, ikhlaskanlah di dalam beramal. Lahu, hanya kepadanya. Min qabli, sebelum ayatiyakumul azab, datang kepada kalian azab, summa la tunsarun, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi.
yamna'uhu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalanginya, illam tatubu, jika kalian tidak bertobat. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, apa-apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, wal Quran, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah terbaik dari Allah untuk hamba-hambanya. Ikuti itu. Tidak ada gagasan, pemikiran, konsep yang lebih baik daripada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, ikutilah apa-apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, wal Quran, yaitu Al-Quran, min qabli, sebelum ayatiyakumul azabu, sebelum datang kepada kalian azab, bagtatan, secara tiba-tiba. Bagtatan sama maknanya dengan faj'atan, bagtatan, ujug-ujug, surungkui weta tsunami di Aceh yang di Banten. Bagtatan itu. Dalam sadar mamoa. Joget digituan dina panggung. Surung. Tah. Kumaha lamun kitu tah? Aduh. Insyaallah. Bagtatan, secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Qabla ityani, sebelum datangnya, fi waktihi, pada waktunya. Fabadiru, maka bersegeralah, qabla, sebelum, antakula nafsun, sebelum seseorang berkata, ya hasrata, amat besar penyesalanku. Insyaallah tas samemeh eta, samemeh aya anu nyarita, aduh anu pisan abdi ya hasrata, sangat besar penyesalanku. Asluhu, asal ya hasrota itu adalah ya hasroti. Ya hasrota asluhu, asalnya ya hasroti. Jadi ya mutakallim, ay nadamati, asalnya ya hasroti, amat besar penyesalanku, ay nadamati, amat besar penyesalanku. Ala farratu fi jambillah. Udah? Bangun atas dari kadinya nya. Itu acan, alam farratu mah acan. Oh, dari kana atas urun. Oh, nuhun atuh. Kamu ini ngeunya awet-awet. Awet-awet. Mereka dari dulu. Wa tum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya, qabla ityanihi, sameme ente menyadari sameme datangna teh. Kukituna fabadiru, gitu. Segera. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekarang tafsir yang kedua, tafsir Soffatut Tafasir, yang dikaji sama masih ayat yang tadi, ayat 53, ayat 55 dan 56. 53, 54, 55 ya. Dua ayatnya. Ayat. Tilu.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Akhbir, kabarkan olehmu ya Muhammadu, wahai Muhammad, ibadiyal mu'minin, kepada hamba-hambaku yang beriman, alladzina afratu fil jinayah, yang telah terlanjur menodai itu, menodai dengan melakukan dosa, dengan melakukan kejahatan, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, bil ma'asi, dengan melakukan maksiat, wal asam, dan melakukan dosa. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ai yakni la tayasu min magfiratillah, janganlah kalian berputus asa dari magfirah Allah, dari ampunan Allah. Rahmatillah di sini maknanya adalah ampunan Allah, karena ampunan Allah itu adalah rahmat Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Membunuh, berzina, makan harta riba, sumpah palsu, mundur dari perang sabilillah, itu semuanya adalah dosa. Ketika bertobat, dosa-dosa besar seperti yang disebutkan tadi diampuni oleh Allah. Karena di sini jami'an semuanya, termasuk dosa kufur, dosa syirik, kalau bertobat kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yakni innahu ta'ala ya'fu an jami'i dzunubi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, liman syaa, bagi orang yang Dia kehendaki. Wa in kanat misla zabadil bahri, dibacana misla, margi jantan khobar kanat, ari isim kanatna zunub eta. Wa in kanat, walaupun dosa besar, dosa-dosa itu misla zabadil bahri, walaupun misla seperti itu buih lautan. Sakumaha eta buih seueurnya? Seueur. Ta dosa anu seueur seperti buih lautan oge diampuni. Masih langkung ti kitu oge. Innahu ta'ala ya'fu an jami'i dzunubi liman syaa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang Dia kehendaki. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya seperti buih lautan. Innahu, sesungguhnya Dia, sungguhnya Allah, huwal ghafurur rahim, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah Maha Murah Allah, Ghafur Allah. Yakni azimul maghfirati, maghfirahnya sangat besar, rahmatnya sangat luas. Wa zahirul ayati, dan zahirnya ayat ini adalah annaha, sesungguhnya ayat ini adalah dakwatul mukminin, mengajak lil mukminin, kepada orang yang beriman, ila adamil ya'si, untuk tidak berputus asa. Ngajak ya teh ka zaman ariman supaya di mana geus ngalakukeun dosa ulah putus asa, min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Liqaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wa qala Ibnu Katsir berkata, ya da'watun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihim ila taubati. Ayat ini adalah ajakan li jami'il usah,
kepada semua pelaku maksiat, pelaku dosa, minal kafaroti, yakni kekufuran, wa ghairihim dan selainnya, ila taubati untuk bertobat, wal inabati dan kembali kepada jalan Allah. Wa ikhbarun dan ayat ini memberitahukan bi annallaha sesungguhnya Allah yaghfiruz dzunuba jami'an, mengampuni dosa semuanya, liman taba bagi orang yang bertobat, minha dari dosa-dosa itu, wa raja'a dan kembali anha dari dosa, mahman kasurat sebanyak apapun, bagaimanapun banyaknya, seberapa banyaknya. Jelas, iya. Tak iya kabar gembira itu. Kajami anu tos terlanjur ngalakukeun dosa. Ulah duikeun ka palang, belang borontok eukeun. Wanibu dan kembalilah ila rabbikum kepada Rabb kalian, wa aslimu lah dan berserah dirilah lahu kepadanya. Ayat yakni irji'u ilallah, kembalilah kalian kepada Allah, wastaslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya, bitaati dengan cara taat, wal khudu'i dan tunduk, wal amali shalih dan perbanyak amal soleh. Tobat dengan memperhatikan 3 rukun tobat. Yang pertama adalah al-iqla, yang kedua an-nadam, yang ketiga al-azm. Kemudian disempurnakan dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Min qabli an ya'tiyakumul azabu, sebelum datang kepada kalian azab. Min qabli hululin naqmatihi, sebelum ditimpakannya hukumannya, hukuman Allah Ta'ala, hukuman Allah Ta'ala bikum kepada kalian. Sumalatun sorun, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Yakni sumalatajiduna, kemudian kalian tidak menemukan man yamna'ukum min azabi, orang yang bisa menghalangi kalian dari azab Allah. Wattabi'u dan ikutilah ahsanama unzila ilaikum, apa-apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum dari Rabb kalian, yakni ittabi'ul qur'ana azima, ikutilah Al-Qur'an yang agung, bimtisali awamirih, bimtisali awamirih dengan melaksanakan segala perintahnya, wajtinabi nawahihi dan menjauhi segala larangannya, walzimu dan peganglah dan berpeganglah kalian ahsana kitabin, peganglah kitab terbaik, unzila ilaikum yang diturunkan kepada kalian, fihi di dalamnya sa'adatukum wa falahukum, di dalamnya ada kebahagiaan dan keberuntungan. Quran, sebab Quran wahyu, tidak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sehebat apapun kitab, apapun namanya, itu adalah hasil ro'yu. Semuanya adalah ro'yu, hanya hasil pemikir, hasil akal, utak-atik akal. Akal itu sendiri adalah makhluk Allah. Sedangkan Al-Quran wahyu. Tapi karena godaan setan dianggap nanti Quran nggak ada apa-apanya, masih kalah dengan konsep bikinan manusia. Allah nawan bilang manusia. Sering tidak sadar, banyak manusia yang tidak sadar bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya kebenaran mutlak, absolut, pasti, tidak ada kebatilan,
di dalamnya. Di dalam Al-Quran ada konsep-konsep, ada syariat yang menjadikan manusia bahagia dan mendapat keberuntungan. Walzimu, dan peganglah oleh kalian ahsana kitabin, kitab yang terbaik, sebaik-baik kitab, unzila ilaikum, yang telah diturunkan kepada kalian, fihi, di dalamnya, sa'adatukum, adanya kebahagiaan kalian, wa falahukum, dan keberuntungan kalian. Min qabli ayatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kalian azab yang datang secara tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Yakni min qabli, sebelum ayang zilabikumul azabu, sebelum datang kepada kalian azab, faj'atan, secara tiba-tiba, baghtatan sama artinya dengan faj'atan, wa antum ghafilun, sedangkan kalian lalai. Kaburu datang azab, datangnya ujung-ujung, sedangkan aranjeun teh keur balanga, aduh lalai. Wa antum ghafilun, sedangkan kalian lalai. La tadruna bimaji'ihi, la tadruna bimaji, kalian tidak sadar datangnya azab itu. Litatadaroku, agar kalian dapat membenahi diri, wa tata'ahabu, dan bersiap-siap, mempersiapkan diri. Tadarok teh memean, dibenahi jiwa teh, tata'ahabu, dan siap-siap. Litatadaroku, agar kalian membenahi diri, memperbaiki diri, dan bersiap-siap, mempersiapkan diri. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat 125 surah Al-An'am, bahwa orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, maka diluaskan hatinya gembira gitu. Yasroh sadrohu, dilapangkan hatinya untuk masuk Islam, atau untuk tetap berada di dalam Islam. Ketika ditanya tentang ayat itu, tandanya, wa min amaratiha ya Rasulullah, adakah tanda-tandanya ya Rasulullah tentang orang tadi yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, kemudian lapang hatinya? Maka Nabi menerangkan 3. Yang pertama, al-inabah ila daril guru, ila daril khulud, ya, kembali kepada akhirat, kepada alam kekekalan. Artinya walaupun badannya, fisiknya di dunia, hati dan pikiran sudah tertuju ke sana, sehingga akhirat selalu menjadi pertimbangan. Saya bisa melakukan ini, tapi bagaimana nanti di akhirat? Gitu. Yang kedua, wattajafa andaril gurur, memutuskan kecintaan yang berlebihan terhadap tipuan, yaitu dunia. Ulah napal teuing. Ulah napal karena dunia teh misiga perangko. Jadi sikap kita menyikapi dunia itu sebagaimana? Dunia hanya ditempatkan pada proporsinya. Itulah proporsional, mendapatkan dunia sesuai dengan porsinya. Apa? Sebagai alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Kaduh motor, kanggo ngaos, kawan mobil, kanggo ngaos, kanggo nulungan, mungkin aya nu pariogi ditulungan, itu eta. Jadi sarana dijadikan tujuan, tidak dijadikan tujuan. Kemudian yang ketiga, al-isti'dad, maknanya sama dengan tata'ahab, isti'dad. Al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, mempersiapkan mati sebelum datangnya. Dari persiapan masa memehnya, maknya saatosna persiapan. Dina istilah Sunda mah dadahut. Bade hajat, bade ngawinkeun dadahut, bade lebaran dadahut. Bade nikah deui dadahut.
naon isti'dad eta teh. Isti'dad. Tah kedah disiapkeun eta. Aduh kayaknya itu perangko teh. Ayeuna mah tarana saya perangko nya. Min qabli ayan zila bikumul azab baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba wa antum ghafilun, sedangkan kalian dalam keadaan lalai la tadruna, tidak menyadari bimaji'ihi, tidak menyadari datangnya, li tatadaroku, tujuannya adalah agar kalian membenahi diri, mempersiapkan diri, membenahi diri, memperbaiki diri, wa tata'ahabu, dan mempersiapkan diri. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Shadaqallahu. Allahumma arhamna bil Qur'an wa hudan wa rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syarifina Muhammad sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi bi'adadi ma fi ilmik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana waghfir liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir liman ahsana ilaina wa liman haqqana alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghits faghfir lana wa aslih lana syu'unana wa farrij humumana. Allahumma kfina bi'halalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ظالم بالظالم وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam